Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, kelas F7A, dengan saya Diana Windasari, dengan NPM 2017-435-00039, dan teman saya Dewi Rahmania, dengan NPM 2017-435-00035. Masih dengan mata kuliah riset operasional, dengan materi permodelan linear programming. Di sini saya akan menyelesaikan model kasus masing-masing menggunakan metode simplex. Dengan soalnya yaitu lampu bercahaya menghasilkan 3 jenis lampu, yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Lampu ini diproses pada 3 mesin, yaitu mesin X, Y, dan Z. Teknologi lengkap dengan batasan input diberikan pada tabel berikut. Bisa dilihat pada tabel, mesin X membutuhkan 10 produk A, 2 produk B, dan 1 produk C, dengan waktu yang tersedia adalah 100. Sedangkan mesin Y memerlukan 7 produk A, 3 produk B, dan 2 produk C, dengan waktu yang tersedia 77. Sedangkan mesin X memerlukan 2 produk A, 4 produk B, dan 1 produk C. Nah, masing-masing produk mempunyai profit per unit, yaitu produk A jika dijumlahkan dari mesin X, Y, dan Z menghasilkan profit 12. Sedangkan produk B jumlahkan dari mesin X, Y, dan Z menghasilkan produk 3 profit per unit. Sedangkan produk C menghasilkan produk 1 produk per unit. Di sini kita harus menemukan bauran produk yang cocok untuk memaksimalkan keuntungan. Masuk ke langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, identifikasi variabel keputusan. Identifikasi ini berguna untuk menemukan komposisi produk yang cocok untuk memaksimalkan keuntungan. Kita mempunyai perumpamaan, yaitu X1 untuk banyaknya produksi lampu A, X2 untuk banyaknya produksi lampu B, dan X3 untuk banyaknya produksi lampu C. Langkah penyelesaian yang kedua yaitu fungsi tujuan. Nah, di sini kita dari soal sudah menemukan yaitu fungsi tujuannya 12x1 plus 3x2 plus 3x. Selanjutnya yaitu identifikasi fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama yaitu 10x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari sama dengan 100. Fungsi kendala yang kedua yaitu 7x1 plus 3x2 plus 2x3 kurang dari 77. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus 4x2 plus x3 kurang dari sama dengan 80. Dan fungsi kendala yang terakhir yaitu x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Langkah penyelesaian yang keempat yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sini kita akan mengubah ketidaksetaraan menjadi persamaan. Nah, fungsi kendalanya yaitu yang tadinya 10x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari sama dengan 100 menjadi 10x1 plus 2x2 plus x3, dan kita akan menambahkan variabel baru yaitu x4 sama dengan 100. Selanjutnya 7x1 plus 3x2 plus 2x3 kurang dari 77. Kita ubah menjadi 7x1 plus 3x2 plus 2x3, dan kita tambahkan variabel baru yaitu x5 sama dengan 77. Selanjutnya yaitu 2x1 plus 4x2 plus x3 kurang dari sama dengan 80. Kita ubah menjadi 2x1 plus 4x2 plus x3 dan tambahkan variabel baru yaitu x6 sama dengan 80. Nah, x1, x2, x3, x4, x5, dan x6 lebih dari sama dengan 0. Nah, tabel ini merupakan tabel yang akan dimasukkan persamaan-persamaan ini. Nah, langkah penyelesaian yang selanjutnya yaitu menyusun persamaan ke dalam tabel. Fungsi tujuan yang sudah dirubah tadi dimasukkan ke dalam tabel. Langkah penyelesaian yang selanjutnya yaitu memilih kolom kunci.
Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang memiliki nilai negatif dengan angka terbesar. Pada baris Z ini, nilai negatif yang terbesar adalah min 12. Maka, kolom kunci adalah kolom X1. Langkah penyelesaian yang selanjutnya yaitu menghitung nilai indeks. Rumus untuk menghitung nilai indeks yaitu nilai kanan per nilai kolom kunci. Nah, ini nilai kanan. Kita tadi sudah mendapatkan nilai kolom kunci yaitu X1. Nah, maka 100 dibagi 10 yaitu 10. Selanjutnya nilai kunci untuk X5 77 dibagi 7 yaitu 11. Selanjutnya untuk nilai X6 yaitu 80 dibagi 2 adalah 40. Langkah penyelesaian selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Tadi kita sudah menemukan kolom kunci dan baris kunci, sehingga kita menemukan angka kunci yaitu 10. Untuk mengubah baris baru kunci, kita mempunyai rumus yaitu baris kunci per angka kunci. Nah, baris kuncinya yang sebelumnya adalah X4, kita ubah menjadi X1. Baris kuncinya yaitu 10 dibagi angka kuncinya 10. Terus ini 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 2 bagi 10 sama dengan 1 per 5. 1 dibagi 10 sama dengan 1 per 10. 1 dibagi 10 sama dengan 1 per 10. 0 bagi 10, 0. 0 bagi 10, 0. 100 bagi 10 sama dengan 10. Angka selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Kita mempunyai rumus untuk baris baru yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Selanjutnya, untuk baris Z yaitu min 12 dikurang min 12 kali 1 hasilnya 0. Min 3 dikurang min 12 kali 1 per 5 hasilnya min 3 per 5. 1 dikurang min 12 dikali 1 per 10 hasilnya 1 per 5. 0 dikurang min 12 kali 10 per 0 hasilnya 6 per 5. 0 dikurang min 12 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang min 12 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurang min 12 kali 10 hasilnya 120. Untuk baris X5 mempunyai koefisien angkanya 7. Nah, langsung aja 7 dikurang 7 kali 1 hasilnya 0. 3 dikurang 7 kali 1 per 5 hasilnya 8 per 5. Selanjutnya 2 dikurang 7 kali 1 per 10 hasilnya 13 per 10. Lanjut. Lalu 0 dikurang 7 kali 1 per 10 hasilnya min 7 per 10. Oke, selanjutnya 1 dikurang 7 kali 0 hasilnya 1. Lalu 0 dikurang 7 kali 0 hasilnya 0. Selanjutnya 77 dikurang 7 kali 10 hasilnya 7. Nah, untuk baris X6 punya koefisien angkanya 2. 2 dikurang 2 kali 1 hasilnya 0. 4 dikurang 2 kali 1 per 5 hasilnya 18 per 5. 1 dikurang 2 kali 1 per 10 hasilnya 4 per 5. 0 dikurang 2 kali 1 per 10 hasilnya min 1 per 5. 0 dikurang 2 kali 0 hasilnya 0. 1 dikurang 2 kali 0 hasilnya 1. 80 dikurang 2 kali 10 hasilnya 60. Langkah penyelesaian selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Masukkan nilai yang sebelumnya sudah dihitung tadi ke dalam tabel. Maka tabel akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat bahwa kolom Z pada baris X2 masih terdapat nilai negatif, yaitu min 3 per 5. Karena masih terdapat nilai negatif, maka langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan perbaikan. Perbaikan ini diselesaikan dengan cara mengulang dari langkah kelima hingga langkah ke-9. Langkah kelima yaitu menentukan kolom kunci. Kolom kunci ditentukan dengan melihat baris Z dan angka negatif
terbesar, yaitu min 3/5. Oke, langkah selanjutnya yaitu menentukan baris kunci. Untuk mendapatkan baris kunci, kita harus menghitung nilai indeks. Nah, nilai indeks ini mempunyai rumus nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, dari kolom X1 yaitu 10 dibagi 1/5 sama dengan 50. Untuk X5, 7 dibagi 8/5 sama dengan 35/8. Untuk X6, yaitu 60 dibagi 18/5 adalah 50/3. Langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Sebelumnya kita sudah mendapatkan baris kunci dan kolom kunci. Maka kita menemukan angka kuncinya yaitu 8/5. Untuk mengubah baris baru kunci, kita mempunyai rumus baris kunci per angka kunci. Nah, di sini baris kuncinya kita ubah dari X5 menjadi X2. Langsung aja baris kuncinya untuk Z 0 dibagi 8/5 hasilnya 0. Untuk X1, 0 dibagi 8/5 hasilnya 0. Untuk X2, 8/5 dibagi 8/5 hasilnya 1. Untuk X3, 13/10 dibagi 8/5 hasilnya 13/16. Untuk X4, min 7/10 dibagi 8/5 hasilnya min 7/16. Untuk X5, 1 dibagi 8/5 hasilnya min 5/8. Untuk X6, 0 dibagi 8/5 hasilnya 0. Nah, untuk nilai kanannya, 7 dibagi 8/5 hasilnya 35/8. Setelah itu, kita harus mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Masih dengan rumus yang sama, yaitu untuk baris baru adalah baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Langsung aja untuk baris Z, baris lamanya min 12 dikurang min 3/5 kali 1 hasilnya 0. Min 3/5 dikurang min 3/5 kali 8/5 hasilnya 0. 1/5 dikurang min 3/5 kali 1 kali 13/10 hasilnya 11/6. Untuk 6/5 dikurang min 3/5 kali min 7/10 hasilnya 15/6. 0 dikurang min 3/5 kali 1 hasilnya min 3/8. 0 dikurang min 3/5 kali 0 hasilnya 0. 120 dikurang min 3/5 kali 35/8 hasilnya 981/8. Untuk baris X1, baris lamanya min 1 dikurang 1/5 kali 0 hasilnya 1. 1/5 dikurang 1/5 kali 8/5 hasilnya 0. Untuk baris lama 1/10 dikurang 1/5 kali 13/10 hasilnya min 6. Min 1/6. Untuk baris lama 1/10 dikurang 1/5 kali min 7/10 hasilnya 3/16. Untuk baris lama 0 dikurang 1/5 kali 1 hasilnya 1/8. Untuk baris lama 0 dikurang 1/5 kali 0 hasilnya 0. Untuk baris lama 10 dikurang 1/5 kali 35/8 hasilnya 73/8. Selanjutnya itu mengubah baris X6. Nah, koefisien angka kolom kuncinya untuk baris X6 adalah 18/5. 0 dikurang 18/5 kali 0 hasilnya 0. 18/5 dikurang 18/5 kali 8/5 hasilnya 0. 4/3 dikurang
18 per 5 kali 13 per 10 hasilnya min 17 per 8. Min 1 dikurang 18 per 5 kali min 7 per 10 hasilnya 11 per 8. 0 dikurang 18 per 5 kali 1 hasilnya 9 min 9 per 4. 1 dikurang 18 per 5 kali 0 hasilnya 1. 60 dikurang 18 per 5 kali 35 per 8 hasilnya 117 per 4. Langkah penyelesaiannya terakhir yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, masukkan nilai-nilai sebelumnya ke dalam tabel, maka akan menjadi seperti ini. Sini kita bisa lihat Z-nya sudah tidak ada angka negatif lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan optimal yaitu untuk X1 adalah 73 per 8, untuk X2 adalah 35 per 8, untuk X3 adalah 0. Dan jika dimasukkan ke dalam fungsi tujuan, yaitu 12X1 plus 3X2 plus X3, yaitu 12 dikali 73 per 8, ditambah 3 dikali 35 per 8, ditambah 0. Sama dengan 219 per 2 ditambah 105 per 8 ditambah 0, hasilnya yaitu 981 per 8. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Dewi Rahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Diana Windasari di mata kuliah riset operasional pemodelan linear programming. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas R7A. Nama saya Dewi Rahmania, NPM 2017 435 00035, dan rekan kelompok saya dengan Diana Windasari, NPM 2017 435 00039. Di sini kita akan membahas sebuah soal di mana model kasusnya ini maksimasi menggunakan metode simplex. Nah, soalnya ini lampu bercahaya menghasilkan 3 jenis lampu A, B, dan C. Lampu ini diproses pada 3 mesin X, Y, dan Z. Teknologi lengkap dan batasan input diberikan dalam tabel berikut. Temukan bauran produk yang cocok untuk memaksimalkan keuntungan larutan. Di sini ada sebuah produk mesin profit per unit. Lalu waktu yang tersedia, di mana sebuah produk memiliki mesin X10, Y-nya 7, Z-nya 2, profit per unitnya 12. Lalu untuk produk B memiliki mesin X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4, lalu profit per unitnya 3. Untuk produk C, mesin X1, Y2, Z1, lalu profit per unitnya 1, di mana waktu yang tersedia mesin X hanya 100, Y 77, Z-nya 80. Nah, di sini ada langkah penyelesaian. Di sini pertama itu kita identifikasi terlebih dahulu variabel keputusan. Temukan komposisi produk yang cocok untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, X1 banyaknya produksi lampu A, X2 itu banyak produksi lampu B, lalu untuk X3 banyaknya produksi lampu C. Langkah penyelesaian pertama adalah kita harus melihat dulu fungsi tujuan yang kita miliki. Di sini ada persamaan Z sama dengan 12X1 ditambah 3, X2 ditambah X3. Di mana fungsi kendalanya yaitu persamaan 10X1 ditambah 2X2 ditambah 3 kurang dari 100, lalu 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 kurang dari 77, lalu 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3 kurang dari 80, X1, X2, X3 lebih dari 0. Nah, kita disinilah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Mengubah ketidaksetaraan menjadi persamaan, di mana persamaan pertama 10X1 ditambah 2X2 ditambah X3 kurang dari 100, maka 10X1 ditambah 2X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 100, di mana karena ini pengurangan langsung ditambah X4, lalu 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 kurang dari 77, maka 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 ditambah X5 sama dengan 77.
Lalu di sini 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 kurang dari 80, maka 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3 tambah x6. Karena ini kurang dari, maka ditambah x6 sama seperti yang di atas. Karena di sini lambangnya kurang dari semua, lalu sama dengan 80. Lalu kalau ini X1, X2, X3 dijumlahkan tambahkan dari sini, X4, X5, X6 lebih dari 0 karena ini lebih. Nah, lalu tidak lupa kita masukkan di sini X4 Z-nya berapa? X1 10, X2-nya 2, di sini ada hasilnya 2, X3-nya sama dengan 1, di depannya sini X4-nya 1, X5, X6-nya 0, 0, NK-nya 100. Lalu untuk X5 itu depannya 7, maaf. Di sini hasilnya langsung, maaf 0, Z-nya 0, X1 7, 3, 2, 0, dan seterusnya sama yang kita masukkan dari sini. Mohon maaf sebelumnya karena ini ada di atasnya. Jadi dari sini tuh kita masukin semua nih. Z-nya kan 0, X1-nya 7, X2-nya 3, X3-nya 2, X4 0, X5-nya 1, X6-nya 0, NK-nya 77. Lalu untuk X6-nya Z-nya kosong, X1-nya 2, X2-nya itu 4, X3 1, X4 0, X5 0, X6 1, NK-nya 80. Nah, ini hasilnya nih. Sama Z-nya juga yang tadi ditambahkan di atas, diikutin, maaf ya, dan naik ke atas. Lalu selanjutnya, memilih kolom kunci. Di sini kolom kunci itu adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Di sini kita cari nih, angka negatif yang angka terbesar berapa? Di sini ada di kolom Z, minus 12. Nah, lalu kita menghitung nilai indeks terlebih dahulu. Di mana nilai indeks ini dihasilkan dari rumusnya nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Indeks per kolom kunci. Nah, di sini kan nilai kanan, ini nilai kolom kunci. Karena kan ini yang terkecil tadi kita pilih di atas. 100 bagi 10, 10. 77 bagi 7, 11. 80 bagi 2, 40. Lanjut angka berikutnya, mengubah nilai-nilai baris kunci, di mana baris baru kunci sama dengan baris kunci bagi angka kunci. Di sini, di mana ini pertama teh 10 per 10 sama dengan 1. 10 bagi 2, 1 per 5. 10 bagi 1, 1 per 10. Maaf, ke zoom. 10 per 1 bagi 1 per 10. 10 bagi 0, 0. 10 bagi 0, 0. 10 bagi 100, 10. Lanjut, di sini ada mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Di sini ada rumusnya, baris baru sama dengan baris lama dikurang koef angka kolom kunci kali nilai baris baru kunci. Di mana nih baris lama minus 12 dikurang minus 12 dikali 1 hasilnya 0. Lalu minus 3 dikurang minus 12 dikali 1 per 5 hasilnya minus 3 per 5. Maka untuk cara selanjutnya sama seperti itu semua. Sampai di angka 0, 10. Nah, maaf, baris lamanya ini tadi yang sudah kita masukkan yang di atas. Minus 12, minus 3, 1, 0, 0, 0, 0. Dimana kalau yang nilai baru kuncinya 1, 1 per 5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0, 10. Lalu untuk step berikutnya di baris X5 sama, dimana untuk rumusnya sudah sama di sini nih. Baris lamanya 7, 3, 2, 0, 1, 0, 7, 7. Terus ini koef nih, ini koefnya. 1, 1 per 5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0, 10. Dimana caranya ya ini 7 dikurang angka 7 dikali 1 hasilnya 0. Lalu 3 dikurang 7 dibagi 1 per 5 hasilnya 8 per 5. Untuk seterusnya pun sama penghitungannya. Lalu untuk baris X6, di sini baris lamanya ada 2, 4, 1, 0, 0, 1, 80. Baris lamanya maaf, untuk baris kunci barunya sih 1, 1 per 5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0, 10. Untuk caranya pun sama. Dimana 2 dikurang 2 dikali 1 hasilnya 0. 4 dikurang 2 dibagi 1 per 5 sama dengan 18 per 5. Jadi untuk penghitungan berikutnya pun sama. Lanjut kita ke cara mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, masukkan nilai sebelumnya ke dalam tabel menjadi ini hasil yang ini hasil-hasil dapat dari sini, hasil-hasil nih. Yang baris Z-nya dimasukkan ke kolom yang baru tadi, ini hasil-hasilnya dimasukkan. Maaf, terpisah tabelnya. Lalu cara berikutnya itu
Melanjutkan perbaikan, di mana rumusnya itu indeks itu nilai kanan per nilai kolom kunci. Nah, di sini, di mana ini tuh dihasilkan dari nilai kanan kali per nilai kolom kunci. 10 per 1 per 5 dibagi, sama dengan 50. Lalu 7 per 85, hasilnya 35 per 8. Lalu ini 60 per 18 per 5, hasilnya 50 per 3. Maka yang kami maka hasil yang didapatkan yang ini ya ini. 1 per 5, 8 per 5, 18 per 5, minus 3 per 5. Nah, kalau untuk Z itu kan kita harus harus ada semuanya positif. Kalau masih ada hasil negatif, berarti harus kita perbaiki kembali. Jadi di sini baris baru kunci per angka kunci. Nah, mengubah nilai-nilai baris kunci. Caranya itu di mana di sini ada perubahan X5, jadi nanti X2. Caranya itu pertama, di mana 8 per 5 dibagi 8 per 5 ya ini 1. Karena kan di sini kan rumusnya baris kunci per angka kunci. Lalu 8 per 5 dibagi 13 per 10 hasilnya 13 per 16. Lalu 8 per 5 dibagi minus 7 per 10 sama dengan minus 7 per 16. Lalu 8 per 5 bagi 1 minus 5 per 8. 8 per 5 bagi 0 sama dengan 0. 8 per 5 bagi 35 per 8. Maka di sini kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci kembali. Nah, di sini ada baris baru. Untuk yang ini, rumusnya sama yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan. Di mana baris baru itu baris yang lama ini dikurang koef angka kolom kunci. Nah, lanjutannya nih, maka mengubah nilai-nilai selain baris kunci, rumusnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Maaf, di baris baru sama dengan baris lama dikurang koef angka kolom kunci X. Kunci dikali nilai baris baru kunci. Di mana baris Z sendiri memiliki baris lama min 12, min 3 per 5, 1 per 5, 6 per 5, 0, 0, 120. Lalu untuk nilai baris baru kunci, memiliki ini untuk koefnya min 3 per 5, 1, 8 per 5, 13 per 10, min 7 per 10, 1, 0, 35 per 8. Cara hitungnya di sini baris lama min 12 dikurang min 3 per 5 dikali 1 hasilnya 0. Lalu min 3 per 5 dikurang min 3 per 5 dikali 8 per 5 hasilnya 0. Lalu untuk baris X1 untuk baris lamanya 1, 1 per 5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0, 10, lalu nilai baris baru kunci, koefnya 1 per 5, 0, 8 per 5, 13 per 10, min 7 per 10, 1, 0, 35 per 8. Dimana cara hitungnya 1 dikurang 1 per 5 dikali 0 hasilnya 1, 1 per 5 dikurang 1 per 5 dikali 8 per 5 hasilnya 0. Lalu lanjut seterusnya sama untuk baris X6. Nah, di sini baris lamanya ada 0, 18 per 5, 4 per 5, min 1 per 5, 0, 1, 60. Untuk nilai baris baru kuncinya memiliki koef 18 per 5, 0, 8 per 5, 13 per 10, min 7 per 10, 1, 0, 35 per 8. Dimana cara hitungnya sama, 0 dikurang 18 per 5 dikali 0 hasilnya 0. Lalu 18 per 5 dikurang 18 per 5 dikali 8 per 5 hasilnya 0. Untuk seterusnya sama. Nah, setelah dapat hasilnya semua di baris baru, kita masukkanlah di mengubah nilai-nilai baris kunci. Masukkan nilai sebelumnya ke dalam tabel menjadi X1 ini yang kita dapat tadi X1. Maaf. Ini X1. Maaf. X1 ini yang udah didapat. Ini X1. Nih. Kenapa ada X2? Sudah ada. X2 ini sudah kita hitung sebelumnya. Di ini, maaf, saya mau kasih tahu. Nah, ini X2 yang mengubah nilai baris kunci. Kita sudah dapatkan X2, lalu kita masukkan ke hasil mengubah nilai baris kunci. Maka hasil kebijakan optimalnya yaitu nilai X1 itu 73 per 8 dari NK. Lalu X2-nya ini 35 per 8. Lalu X3-nya sama dengan 0. Nah, di persamaan ini kan kita hitung. Kita masukkan kan kita sudah ketemu X1, X2, X3-nya berapa. Maka persamaan Z sama dengan 12X1 ditambah 3X2 ditambah X3. Dimana 12 kali 73 per 8 ditambah 3
kali 35/8 tambah 0. Maka hasilnya 219/2 ditambah 105/8 ditambah 0. Maka hasilnya 981/8. Jadi seperti itu. Karena untuk menemukan Z ini, untuk bisa kita mendapatkan kebijakan optimal, Z-nya itu peraturannya harus positif semua. Jika masih ada negatif, harus kita hitung kembali agar tidak ada nilai negatif lagi. Nah, sekian dari penjelasan saya dan rekan saya Diana yang sebelumnya sudah dijelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang dimengerti. Saya akhiri penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.